Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah athar yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari salah seorang sahabiyah Ar-Rabi' bintu Muawwidh ibnul Afra' radhiyallahu ta'ala anha, tentang bagaimana para sahabat-sahabat Nabi melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Ar-Rabi' bintu Muawwidh menyampaikan, wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum insyaallah. Dan kami melatih anak-anak kami, anak-anak para sahabat Nabi, untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa nadhhabu ilal masjid fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainaha iyyahu 'indal iftar. Yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi adalah melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Mereka mengisi waktu-waktu mereka ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara cara yang mereka lakukan adalah mereka membuatkan mainan untuk anak-anak mereka. Mainan yang terbuat daripada kain wol al-ihn, yang mana kalau misalkan anak-anak para sahabat-sahabat Nabi ini menangis karena minta makan, maka dikasih mainan hingga mereka itu lupa untuk yang namanya makan, sampai mereka mampu untuk menyempurnakan amalan ibadah puasa mereka dan berbuka bersama orang tua mereka. Ayuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendidik anak untuk mereka terbiasa melaksanakan syariat-syariat Allah adalah menjadi tanggung jawab tiap-tiap bapak, tiap-tiap ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau di dalam pelaksanaan ibadah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan kepada anak-anakmu, latih mereka untuk yang namanya melaksanakan ibadah sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah berusia 10 tahun, boleh untuk dipukul kalau misalkan tidak melaksanakan ibadah sholat. Maka demikian halnya dengan syariat puasa. Anak itu kalau sudah masuk pada usia tamyiz, maka hendaknya sudah mulai dilatih untuk yang namanya melaksanakan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Maka di antara cara-cara yang dapat dilakukan oleh para bapak, para ibu di dalam melatih anak-anak mereka di dalam berpuasa, yang pertama adalah sampaikan kepada mereka tentang keutamaan daripada berpuasa. Bahwasanya berpuasa ini merupakan perintah Allah, bahwasanya puasa ini adalah amalan yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam surga Allah, terdapat pintu Ar-Rayyan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah berpuasa, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, di antara yang dapat dilakukan di dalam melatih anak-anak kita untuk berpuasa adalah bertahap. Bertahap di dalam mengajarkan, di dalam melatih mereka untuk berpuasa. Ketika seorang anak belum mampu untuk berpuasa dari waktu subuh hingga waktu maghrib secara full, maka bisa yang namanya seorang anak itu dilatih untuk berpuasa sampai zuhur dulu. Waktu zuhur, kasih mereka kesempatan untuk makan, lalu kemudian minta kepada mereka untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Nah, ini diantara cara yang dapat dilakukan oleh para bapak, para ibu di dalam melatih anak-anaknya melaksanakan ibadah puasa. Lalu kemudian yang ketiga, kasih mereka hadiah. Hadiah ini diantara cara yang bisa menarik minat mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Entah itu berupa masakan yang mereka sukai, ataupun minuman yang mereka sukai ketika waktu berbuka puasa misalkan, atau misalkan berupa uang di setiap hari atau di setiap pekannya ketika mampu berpuasa. Nah, hadiah ini bisa dilakukan oleh orang tua di dalam melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Yang keempat adalah hendaknya diapresiasi. Kalau misalkan anak kita ini sudah mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, kasih mereka pujian ringan di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan keluarga. Oh, ternyata Masya Allah fulan sudah mampu untuk berpuasa. Ini poin yang keempat. Lalu kemudian yang kelima adalah seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alihkan mereka dari rasa lapar. Ajak mereka untuk beristirahat misalkan ketika mereka lapar. Ajak mereka untuk bermain dengan mainan-mainan yang bermanfaat, yang sesuai dengan usia mereka misalkan, seperti yang dahulu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang keenam, di antara hal yang dapat dilakukan adalah ajak mereka untuk berlomba-lomba. Kalau misalkan ada teman-teman yang seusia dengan mereka, saudara-saudara yang seusia dengan mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, sampaikan kepada anak-anak kita.
agar mereka juga siap untuk bersaing, siap untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Lalu kemudian yang terakhir adalah hendaknya anak kita dibangunkan untuk makan sahur, lalu kemudian jadikan yang namanya makan sahur ini berada di akhir waktunya seperti yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal itu akan sangat membantu anak kita di dalam melaksanakan ibadah puasanya. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.